saya akan menjelaskan tentang dokumen kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Dokumen kurikulum 2013 Kurikulum 2013 adalah implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013. Kurikulum 2013 adalah kelanjutan dan penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dan KTSP. Namun, di dalam kurikulum 2013 lebih fokus pada kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu, sebagaimana yang tertulis pada Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang terdapat pada pasal 35 di mana kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang disepakati. Komponen-komponen kurikulum 2013. Mengingat pada pentingnya pendidikan bagi manusia sekarang ini, hampir setiap negara mewajibkan para warganya untuk mengikuti kegiatan pendidikan melalui berbagai ragam teknis penyelenggaraan yang disesuaikan dengan falsafah negara, keadaan sosial politik, kemampuan sumber daya, dan keadaan lingkungannya masing-masing. Demikian dalam menentukan tujuan pendidikan pada dasarnya memiliki esensi yang sama. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum 2013 sesuai dengan kondisi negara, kebutuhan masyarakat, dan berbagai pengembangan serta perubahan yang sedang berlangsung dewasa ini. Dalam pengembangan kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi, ia perlu memperhatikan dan mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Pengembangan kurikulum dilakukan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang pertama yaitu kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Yang kedua yaitu mata pelajaran merupakan wahana untuk mewujudkan pencapaian kompetensi. Yang ketiga yaitu standar kompetensi lulusan. Dijabarkan dari tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan masyarakat negara dan kebutuhan masyarakat negara serta perkembangan global. Tahapan implementasi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah atau scientific approach dalam pembelajaran sebagaimana yang dimaksud meliputi mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan menciptakan untuk semua mata pelajaran. Untuk mata pelajaran, materi, atau situasi tertentu. Dengan mungkin pendekatan ilmiah ini tidak selalu dapat diaplikasikan secara prosedural. Pada kondisi seperti ini, tentu saja proses pembelajaran harus tetap menerapkan nilai-nilai atau sifat-sifat ilmiah dan non-ilmiah. A. Mengamati atau observing. Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran atau meaningful learning. Metode ini memiliki keunggulan tertentu, seperti menyajikan media objek secara nyata, peserta didik senang dan tertantang, dan mudah pelaksanaannya. B. Menanya atau questioning. Guru yang efektif mampu menginspirasi peserta didik untuk meningkatkan dan mengembangkan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Pada saat guru bertanya, pada saat itu pula dia membimbing peserta didiknya belajar dengan baik. Menalar atau associating. Istilah menalar dalam kerangka proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah yang dianut dalam kurikulum 2013 untuk menggambarkan bahwa guru dan peserta didik harus lebih aktif daripada guru.
Penalaran adalah proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta-fakta empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. D, yaitu mencoba atau eksperimen. Untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau otentik, peserta didik harus mencoba atau melakukan percobaan, terutama untuk materi atau substansi yang sesuai. Pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, misalnya, peserta didik harus memahami konsep-konsep rukun-rukun Islam dan kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Materi selanjutnya yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka yang memulai diperkenalkan sebagai tindak lanjut dari penyempurnaan kurikulum 2013 menekankan pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis dan kebutuhan serta niat siswa. Untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS di sekolah dasar atau SD, kurikulum merdeka membawa beberapa perubahan dan penekanan baru dalam hal cara pembelajaran. Fleksibilitas pembelajaran. Pembelajaran yang lebih fleksibel, kurikulum merdeka memberikan kebebasan kepada guru dalam memilih materi, strategi, dan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks sekolah. Guru dapat menyesuaikan pembelajaran IPS sesuai dengan latar belakang siswa, seperti lingkungan sosial, budaya, dan karakteristik daerah. Penerapan proyek berdasarkan topik sosial. Guru diharapkan memberikan pengalaman belajar yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. IPS diajarkan dengan lebih banyak melibatkan proyek yang berkaitan dengan kondisi sosial lokal, seperti mengenal profesi masyarakat sekitar atau mempelajari sejarah setempat melalui cerita rakyat atau kunjungan di situs web, situs sejarah. Pengembangan kompetensi ensial. Fokus pada kompetensi ensial. Kurikulum merdeka tidak berfokus pada banyak materi, melainkan pada penguasaan kompetensi ensial. Pada IPS SD, kompetensi diutamakan adalah pemahaman dasar mengenai kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan sejarah yang ada di lingkungan sekitar siswa. Pendekatan interdisipliner, integrasi dengan mata pelajaran lain IPS di SD dalam kurikulum merdeka tetap sering terintegrasi dengan mata pelajaran lain seperti bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila, dan pendidikan kewarganegaraan. Pembelajaran berbasis proyek atau PBL, Project Based Learning. Salah satu ciri khas kurikulum merdeka adalah penerapan pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning. Pengembangan nilai-nilai karakter. Mata pelajaran IPS dalam kurikulum merdeka juga menitik beratkan pada pembentukan karakter siswa seperti menghargai perbedaan, memiliki rasa cinta tanah air, dan berperilaku adil. Baiklah, itu materi yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.